Yes, what? Yes, sir. Don't make it. What are you doing here, huh? You think you're so smart? No, I'm just washing You think you're so myself. smart? Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Believe Me, The Abducation of Lisa McVey. Film ini adalah kisah nyata perjalanan seorang Lisa yang diculik oleh seorang pria. Selama diculik, Lisa mendapatkan kekerasan seksual. Film ini gue jamin kalian tidak akan menyesal menonton video ini sampai habis, karena kisahnya yang luar biasa. Pokoknya malah. Oke, biar gak lama kita langsung aja ke kisahnya. Film berlatar pada tahun 1984, dimulai dari sebuah toko donat berlokasi di kota Tampa. Kasir ini bernama Lisa, dan pria tua ini bernama Ed. Pemilik toko donat, Ed, meminta Lisa untuk lembur. Lisa pun menerimanya. Pada malam hari, Lisa yang selesai bekerja pulang menggunakan sepeda. Di perjalanan, Lisa mengingat masa lalu yang kelam ketika dicabuli oleh seorang pria. Lisa masih melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Lisa pun menggoes sepedanya dengan cepat. Sampailah Lisa di rumah, dan keesokan paginya, Lisa menulis surat yang belum kita ketahui mengirim kepada siapa. Surat ini bertuliskan kalau Lisa capek dengan keadaan ini. Lisa seperti terperangkap dalam situasi yang buruk. Lisa di sini ternyata tinggal bersama neneknya dan seorang pria belum diketahui siapa dia. Lisa mendapatkan telepon dari adiknya Lisa bernama Lori. Di sini Lori merindukan Lisa, begitupun Lisa sebaliknya. Di telepon, Lisa menunjukkan ketidaknyamanannya di sini. Lalu ibunya Lisa berbicara kepada Lisa. Ternyata Lisa tinggal di rumah neneknya itu disuruh oleh ibunya. Lisa hanya bisa menuruti keinginan ibunya. Lisa pergi bekerja. Di luar, Lisa ditahan oleh pria bertopi koboi. Lisa diintimidasi di sini. Pria koboi ini mengetahui hari ini adalah hari gajiannya Lisa. Lisa harus menyetor kepadanya. Di toko donat, Lisa adalah seorang kasir yang hebat, bisa mengendalikan keadaan meskipun kepada customer yang rese. Selesai dengan pekerjaannya, Lisa pulang dan Ed memberi gajinya Lisa. Saat di perjalanan pulang, Lisa kembali mengingat kejadian pelecehan yang ia pernah alami. Di perjalanan ini, Lisa kembali bertemu dengan mobil kemarin malam. Mobil itu berputar arah mendahului Lisa. Lisa pun terus menggoes sepedanya. Namun naas, Lisa disergap oleh seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah pengemudi mobil yang mengincar Lisa. Di sini Lisa harus menuruti nafsu dari pria tersebut. Kita panggil dia Bobby. Setelah selesai mencabuli Lisa di mobil, Bobby ini ternyata masih belum puas. Lisa di sini diikat dan ditutup matanya. Lisa yang sudah menuruti semua keinginan Bobby, kini malah diculik olehnya. Lisa dibawa ke sebuah tempat. Lisa di sini terus dipaksa untuk melayani nafsu Bobby. Lisa dijadikan budak seks olehnya. Setiap kali berhubungan, Lisa harus menutup matanya. Penderitaan Lisa benar-benar tiada henti di sini. Dia diikat kembali dan dibaringkan di sebuah kasur. Di sini Lisa mengingat memori indahnya semasa kecil di pantai bersama paman Jim dan bibi Carol. Si pria ini masih aja terus mencabuli Lisa. Keesokan paginya, neneknya Lisa melapor polisi terkait masalah Lisa yang belum pulang. Namun, sang nenek ini melapor seperti seorang yang tidak memiliki rasa kehilangan sama sekali. Di rumah ibunya Lisa, di sini ia kedatangan seorang petugas polisi, mengabarkan kalau Lisa hilang. Namun, reaksi ibunya tidak peduli dengannya, juga mengatakan kalau Lisa akan baik-baik saja. Bahkan, ibunya Lisa bilang dia hanya kabur sebentar, dan juga mengatakan kalau Lisa orang yang tidak bersyukur. Lori pun menyampaikan pada petugas kalau Lisa selalu mengabari apapun kepadanya. Kita kembali ke Lisa. Lisa masih terikat dan tertutup matanya. Lisa kembali mengingat masa lalu ketika Lisa baru saja sampai di rumah nenek, dan ternyata Lisa ini di sini dididik oleh neneknya menjadi seorang PSK sejak kecil. Kita kembali. Lisa di sini harus melayani nafsu Bobby kembali. Tiba-tiba kini Lisa berubah kepribadiannya. Yang tadinya menolak, kini Lisa malah melayani Bobby. Lalu Bobby ini pun menjadi seperti tidak gairah.
Seorang petugas polisi datang ke toko donat tempat Lisa bekerja. Di sini petugas meminta keterangan Ed. Ed menjelaskan kalau Lisa adalah orang yang bertanggung jawab selama bekerja di sini dan ia tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga Ed mempromosikan Lisa. Ed lalu mengatakan kalau semalam sebelum Lisa menghilang, Ed melihat Lisa yang agak sedih pada saat itu. Di tempat Lisa, kini ia diberi makan oleh Bobby. Di dalam televisi, kabar berita pun sudah menyebar. Berita kehilangan Lisa sudah beredar. Dalam berita tersebut tersampaikan kalau Lisa masih berusia 17 tahun. Bobby mendengar hal itu, ia langsung marah karena hukum di Amerika sangat kejam terhadap para pedofil. Kekesalan Bobby ini malah dilampiaskan kepada Lisa dengan cara menyetubuhinya. Selama berhubungan itu, Lisa mengingat masa lalu kembali ketika bersama Lori. Setelah selesai, Lisa meminta pergi ke kamar mandi untuk kencing. Ia pun diantar. Saat di kamar mandi, Lisa mengatakan kalau ia tidak bisa kencing jika Bobby masih berada di dekatnya. Bobby pun keluar. Lisa membuka penutup matanya dan mengunci pintu kamar mandi. Di luar, Bobby berteriak untuk cepat. Lisa ketakutan, namun saat ia melihat kaca, dia mengatakan pada dirinya ia tidak boleh menyerah. Lisa melihat sekitar, meninggalkan sidik jari di kaca, lalu Lisa melihat sepatu Bobby yang tertinggal. Karena ini cukup lama bagi Bobby, dia pun membuka pintunya. Namun, pintunya itu terkunci. Lisa keluar dan Bobby begitu marah. Lisa membujuk Bobby dengan menawari minum. Di sini, Lisa melihat sekitar dan menemukan sebuah telepon. Pada malam hari ketika Bobby tertidur, Lisa bangun dan menelpon. Namun saat itu Bobby menangkapnya dari belakang. Lisa di sini ditodong oleh pistol. Lisa hanya bisa memohon untuk tidak membunuhnya. Lalu Lisa beralasan akan menelpon ayahnya yang sedang sakit. Lisa mengatakan kalau hanya ialah seorang yang merawat ayahnya sedang sakit. Mendengar cerita itu, Bobby terdiam dan memeluk Lisa. Lisa yang sedang berbaring di tempat tidur, dia menaruh sebuah jepitan rambut di tempat tidurnya Bobby. Lalu Bobby mendekati Lisa untuk menyetubuhinya lagi. Di sini Lisa mencoba membujuk Bobby. Lisa akan menjadi pacarnya Bobby jika ia melepaskannya. Dengan begitu Lisa bisa mengurus ayahnya. Lisa juga memuji Bobby kalau ia sebenarnya adalah orang baik. Bobby terdiam mendengar hal itu. Lisa kembali mengingat masa lalu. Ketika Lori menginap di rumah nenek, Lori menemukan sebuah pistol. Lisa merebutnya dan mengatakan jika lelaki di rumah nenek ini menyentuh Lori, dia akan membunuhnya. Lisa begitu menyayangi adiknya. Bobby yang sedang gusar, dia mendengar siaran radio. Di radio tersiar sebuah berita seorang pembunuh di kota Tampa yang buron selama 6 bulan. Bobby mendengar itu langsung panik dan membawa Lisa keluar. Lisa berteriak di sini untuk melepaskannya, namun Bobby mengancam akan membunuh Lisa jika dia tidak mengikutinya. Lisa dibawa dengan mobil dan di sini dia kembali mengingat masa lalu ketika ia sedang berulang tahun yang ke-16. Sampailah Bobby di sebuah pom bensin. Saat Bobby sedang mengisi bensin, Lisa mencoba keluar, namun gagal lagi. Lisa kesal menggigit jarinya hingga berdarah. Bobby pun melanjutkan perjalanan. Ia sampai di sebuah tempat. Di sini Lisa akan dieksekusi, namun Bobby menggagalkan niat itu dan membiarkan Lisa pergi. Namun Bobby berpesan kepada Lisa, jika Lisa melapor ke polisi, bilang ciri-ciri orang yang menculiknya adalah orang kulit hitam. Bobby pun pergi. Lisa membuka penutup matanya dan ia berlari. Dari kaca spion, Bobby melihat Lisa lari. Bobby memutar balik mobilnya dan mencari Lisa. Lisa terus berlari sejauh mungkin. Lisa berhenti di sini karena mendengar suara air. Mobil Bobby pun berhasil ke tempatnya Lisa. Namun Lisa tidak bisa ditemukan oleh Bobby. Ketika itu juga, mobil patroli melintas. Bobby pun langsung pergi dan kesal. Lisa berhasil pulang ke rumah nenek, namun yang didapatkan adalah perlakuan tidak baik. Morris, laki-laki ini ingin menyiksa Lisa karena dia pergi tidak kembali ke rumah. Neneknya menghentikan tindakan Morris. Lisa mengatakan kepada neneknya kalau ia diculik dan juga diperkosa. Tapi neneknya tidak percaya. Neneknya pun menelpon polisi mengatakan kalau Lisa telah kembali dengan keadaan baik-baik saja. Petugas polisi bernama Lopez ini senang mendengar hal itu. Betapa bodohnya si nenek ini. Dia mengatakan kalau Lisa mengaku-ngaku diculik.
Tanggapan Lopez berubah dan ingin mewawancarai Lisa karena ia di bawah umur dan juga ia mengaku sebagai korban. Nenek itu pun tidak bisa menolak hal ini, lalu si nenek mengancam Lisa untuk tidak menceritakan tentang keluarganya. Keesokan paginya, Lisa dijemput oleh polisi. Di kantor polisi, Lisa menceritakan kejadiannya. Semua rentetan kejadian ia ceritakan kepada Lopez, namun Lopez tidak mempercayainya, dan kini Lopez lebih percaya kepada sang nenek. Lopez pun pergi meninggalkan Lisa untuk rapat. Kini hidup Lisa benar-benar hancur, tidak ada seorang pun percaya perkataannya. Setelah itu Lisa dihampiri dua orang detektif, Russell dan Castile. Di sini detektif ini meminta keterangan Lisa dan Lisa pun cerita detail semua yang dialami, bahkan anak tangga pun ia hitung. Lisa pun bisa mendeskripsikan wajah pelaku dengan keadaan mata tertutup. Namun dua orang detektif ini sama seperti Lopez tidak percaya hanya karena Lisa bisa mengingat semua bukti tersebut dengan mata tertutup. Di kantor polisi ini sedang melakukan rapat terkait pembunuh yang sudah lama mereka incar. Dalam rapat ini pembunuh tersebut memiliki motif yang sama. Semua korbannya adalah perempuan dan semua korban ada bekas ikatan dan juga penutup mata. Mungkin ini adalah Bobby. Rapat selesai, detektif Russell menghampiri detektif Larry. Russell meminta Larry mewawancarai Lisa karena Russell tidak percaya dengan keterangan Lisa. Larry pun datang menghampiri Lisa, namun Lisa enggan bicara, ia hanya menangis. Larry melakukan pendekatan lebih manusiawi ketimbang dua orang polisi ber-IQ rendah yang tadi lah ya. Lisa pun menceritakan detail yang terjadi dimulai dari warna mobil, interior mobil, wajah pelaku, sepatu pelaku, dan juga kulit pelaku. Lisa ingat semuanya. Larry pun percaya. Larry memerintahkan Russell mengurus Lisa untuk menggantikan pakaiannya. Untuk saat ini hanya Larry yang percaya dan Lisa bisa saja menjadi saksi kunci kuat terhadap kasus besar yang sedang dihadapi kini. Lori mendapatkan kabar dari polisi kalau Lisa sudah ditemukan. Lisa telah diculik dan diperkosa. Lori pun menceritakan kepada ibunya. Respon ibunya sama seperti yang lain. Dia tidak percaya. Larry pun memanggil keluarga Lisa yang mengangkat seorang pria koboi yang memalak Lisa waktu itu. Si pria hanya memaksa Larry untuk memulangkan Lisa sekarang juga. Larry menelpon ini bertujuan untuk meminta persetujuan keluarga karena Lisa akan dijadikan saksi kunci dalam kejadian ini. Lisa sedang rekonstruksi wajah pelaku, lalu datanglah Larry. Larry mengatakan kalau ayahnya Lisa tidak mengizinkan Lisa. Pria koboi ini mengaku sebagai ayahnya Lisa. Lisa mendengar itu hanya bisa menangis. Dan Larry mendekati Lisa berbicara sangat manusiawi lagi. Lisa mengatakan kalau koboi itu bukanlah ayahnya. Lisa pun bercerita bagaimana keadaan keluarganya. Singkat cerita, tiba-tiba koboi itu ditangkap dengan tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Lisa di sini mengemas barangnya untuk pergi dari rumah nenek. Neneknya di sini hanya bisa terdiam. Lisa pun diantar Larry ke rumah temannya untuk tinggal sementara sekaligus mengamankan Lisa. Lisa tinggal di rumah Sersan McLean. Kita panggil Hannah. Rapat di kantor polisi membahas temuan baru, sebuah serpihan karpet yang sama ditemukan pada semua korban. Kini polisi membutuhkan saksi hidup. Untuk itu, Lisa lah orang penting saat ini bagi polisi. Namun saat ini, Lisa belum resmi menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Pada malam hari di rumah Hannah, Lisa yang tertidur terbangun melihat ke jendela, melihat Bobby datang ke sini. Lisa langsung berteriak, Hannah menghampirinya. Untung aja itu hanya sebuah mimpi. Lisa kembali ke kantor polisi. Larry meminta keterangan lanjut kepada Lisa. Di sini Lisa memberikan keterangan baru kalau ia meninggalkan sidik jari di kamar mandi, meninggalkan jepitan rambut di kasur, juga meninggalkan tetesan darah di mobilnya Bobby. Ini adalah temuan baru yang membantu kepolisian. Dan di akhir Lisa mengatakan kalau ia sebenarnya melihat Bobby di malam sebelum kejadian. Larry pun melaporkan kepada letnan. Kemungkinan pembunuh yang polisi cari adalah orang yang sama pelakunya terhadap Lisa. Namun letnan ini juga IQ-nya rendah sama seperti Lopez dan Russell. Dia tidak percaya. Asli, kesal banget ini. Larry meminta izin ke letnan hendak memeriksa baju Lisa ke FBI. Tapi letnan tidak mengizinkannya karena masalah anggaran. Larry bersikukuh untuk mengeceknya dan Larry meminta memotong gajinya saja bila perlu.
Larry pergi. Di akhir Letnan bicara, jika memang benar pelakunya adalah orang yang sama dan Lisa masih hidup, berarti urusan ini masih belum selesai. Larry pun bergegas ke rumah Hannah dan menjemput Lisa untuk berpindah tempat lagi ke tempat yang lebih aman. Larry berpesan untuk tidak pergi kemana-mana kepada Lisa. Pada malam hari, Lisa bertemu dengan Sarah, anaknya Larry. Di sini mereka pergi makan malam bertiga, sembari Sarah mengenal Lisa lebih dalam. Di kantor polisi, Letnan memberi hasil lab dari baju Lisa dan ditemukan serat karpet yang sama pada bukti polisi sebelumnya. Larry pun memberi pengumuman kepada seluruh tim kalau kini polisi mendapatkan saksi hidup dan sketsa wajah Bobby pun ditunjukkan. Larry bertemu dengan Lisa. Kini Larry meminta Lisa untuk kembali ke tempat pertama kali Lisa diculik. Lisa, Larry, dan detektif Wolf berada di TKP. Saat pertama kali Lisa diculik, di sini Lisa mencoba mengingat kejadian itu. Lisa sempat menangis karena trauma, tapi Larry menenangkan Lisa. Lisa mencoba mengingat kemana ia dibawa pergi dengan posisi di mobil yang sama saat ia diculik. Lisa berhasil menuntun Larry ke sebuah tempat. Saat sampai tempat itu, Lisa langsung lari menuju sebuah pohon, yang dimana pohon ini adalah tempat Lisa dilepaskan. Di kantor polisi, Lopez menyebar cetakan wajahnya Bobby. Detektif Wolf sedang berpatroli di sini dan tiba-tiba dia menemukan sebuah mobil yang dideskripsikan oleh Lisa. Wolf pun menghampirinya dan ya, benar, itu adalah Bobby. Namun Wolf tidak langsung menangkapnya karena ini masih praduga. Wolf pun meminta izin untuk memfoto Bobby dan Bobby mengizinkannya. Tentu Bobby di sini begitu gelisah. Bobby pun pergi dan Wolf kembali ke mobil. I have a suspect within the 2-mile radius. Di malam hari, Wolf masih terus mengikuti Bobby dan memberikan informasi tambahan ke kantor berupa nomor plat dan jenis mobil Bobby. Sementara di kantor polisi, foto-foto wajah disusun dan Lisa memilih Bobby. Dan Lisa begitu yakin kalau ia adalah pelakunya. Setelah itu, polisi pun melakukan penangkapan terhadap Bobby. Bobby tidak melakukan perlawanan di sini. Dan saat seorang petugas memeriksa jok mobil Bobby, dia menemukan bekas darah di kursi penumpang. Larry dan Wolf pergi ke rumah Bobby. Di sana semua persis apa yang dikatakan Lisa. Anak tangga yang berjumlah 22, bukti jepitan rambut Lisa ditemukan, juga sidik jari Lisa di kamar mandi. Bobby diinterogasi. Di sini Bobby hanya mengatakan kalau Lisa adalah spesial, berbeda dengan korban yang lain. Larry menghampiri Lisa dan mengabarkan kalau Bobby sudah tertangkap. Lisa menjadi pahlawan di sini karena mengungkap sebuah kasus yang selama 6 bulan belum terungkap. Berkat bantuan Lisa, polisi menangkap pelaku hanya butuh 12 hari saja. Singkat cerita, Lisa menelpon Lori. Dia tidak berbicara banyak di sini, bahkan ia pergi meninggalkan telepon. Setelah itu Lisa mengemasi barang-barangnya dan kini Lisa akan berpisah dengan Larry. Tak lama dari itu datang sebuah mobil. Ternyata itu adalah paman Jim dan bibi Carol. Lisa pun pergi bersama paman dan bibinya dan kini ia tinggal bersama. Lalu, ini adalah Lisa yang sebenarnya. Dia kini menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual dan bekerja untuk melindungi anak-anak. Di dalam hidupnya, Lisa terus berteman dengan Larry. Dan sosok Larry bagi Lisa adalah pahlawan nomor 1 di hidupnya. Lalu, bagaimana nasib Bobby? Ya, dia mendapatkan hukuman mati. Nama asli Bobby dunia nyata adalah Bobby Joe Long. Film pun tamat. Oke penonton, benar-benar film ini membuat gue terkejut betapa hebatnya Lisa yang bisa berhasil lolos dari semua penderitaan yang dialaminya. Kini Lisa berakhir hidup bahagia. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini jika suka. Gua Angga, terima kasih.